DPR mengusulkan pembentukan Detasmen Khusus Pemberantasan Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia, namun wacana pembentukan satuan khusus itu dikhawatirkan tumpang tindih dengan tugas serta fungsi KPK. Bahkan ada yang menilainya sebagai upaya pelemahan baru terhadap KPK. Anggota polisi. Komisi Hukum DPR mengusulkan agar Polri membentuk satu unit khusus pemberantasan korupsi. Wacana pembentukan Densus Anti Korupsi itu muncul saat rapat kerja antara DPR dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian Selasa lalu. Usul pembentukan Densus Anti Korupsi ini sebenarnya sudah muncul sejak lama. Harapannya, seperti Detasmen Khusus Anti Teror yang dinilai berhasil menangkal terorisme, Densus Anti Korupsi juga diyakini bisa memberantas korupsi. Namun wacana itu ditakutkan akan tumpang tindih dengan tugas dan fungsi yang sudah diemban KPK. Bahkan dikhawatirkan bisa digunakan sebagai alat politik. Tetapi jangan sampai mungkin pengaturannya seperti rebutan gitu ya. Dan kemudian nanti bisa terjadi berbagai macam moral hazard dan berbagai kepentingan. Yang kita tidak inginkan adalah di dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi itu dijadikan alat politik gitu. Dan ini seringkali terjadi dan ini kan selalu menjadi alat politik pada akhirnya gitu. Namun anggapan akan adanya benturan tugas antar penegak hukum dibantah oleh Komisi 3 DPR. Kehadiran Densus Anti Korupsi justru dinilai penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga. Jadi tidak betul, tidak benar dan sama sekali di luar konteks kalau kemudian ada pihak yang mengatakan bahwa ingin membenturkan ya antar institusi penegak hukum. Tidak, ya, justru nanti kehadiran Densus Tindak Pidana Korupsi ini akan menguatkan kerjasama yang selama ini dibangun antara kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi pro dan kontra mengiringi wacana pembentukan Densus Pemberantasan Korupsi oleh kepolisian. Bahkan sebagian menganggap wacana itu adalah upaya untuk melemahkan institusi KPK. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pekan lalu, beberapa anggota Dewan mendesak Polri agar segera membentuk Densus Anti Korupsi. Bila mana Densus itu terbentuk, akankah menimbulkan polarisasi pemberantasan korupsi di tanah air? Untuk mengulasnya, kita sudah hadirkan di studio Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Masinton. Selamat malam, Bang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Didi Irawadi Syamsuddin yang merupakan Wasekjen DPP Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Pak Didi, terima kasih. Pak Didi ini juga pernah berada di Komisi 3 DPR RI ya. Iya. Jadi kurang lebih banyak tahu lah soal ini. Karena sebenarnya wacana tentang Densus Anti Korupsi ini sudah sejak 2013 juga muncul. Bukan juga. hal yang baru. Bukan hal yang baru. Iya. Baik, tapi saya ingin berangkat dari RDP kemarin. Iya. Awalnya memang Komisi 3 yang mendorong atau karena Polri-nya waktu itu ditanya tentang efektivitas kinerja pemberantasan korupsi yang kurang maksimal, kalau nggak salah waktu itu Bang Masinton yang menanyakan kan, kemudian wacana ini muncul bareng-bareng atau dari Polri inisiatifnya? Pertama kan ini bukan ide baru. Ya. Tadi seperti waktu Mas Didik masih di Komisi 3 juga idenya sudah dilontarkan tahun 2013 lalu. Nah jadi kita bicara tentang kerangka besar desain pemberantasan korupsi kita. Ya. Nah pertama sejak 15 tahun ada KPK, KPK itu berdiri kan dia 15 sebagai tahun ya? berfungsi sebagai trigger mechanism terhadap institusi-institusi penegak hukum khususnya dalam hal pemberantasan korupsi ya agar bisa berjalan efektif, efisien dan bisa berjalan optimal dalam hal pemberantasan korupsi. Dia adalah pemicunya, pemberdayanya. Nah, dalam 15 tahun kita lihat bahwa pemberantasan korupsi kita yang seharusnya diperankan oleh kepolisian dan kejaksaan juga, ya ini kita lihat belum optimal. Belum optimal. Nah ini mau sampai kapan gitu. Sementara kelahiran KPK itu adalah dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 itu jelas-jelas di situ disebut bahwa belum efektifnya, belum efisiennya ya institusi penegak hukum kita baik itu kepolisian maupun kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Maka kita menanyakan ini mau sampai kapan gitu. Baik kepolisian maupun kejaksaan bisa bekerja secara optimum, efektif dalam melakukan tindak Pemberantasan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Nah, maka kita dorong ya agar mulai sekarang ini harus konsen semua. Ya karena apa? Yang mau kita sasar ini kan korupsinya. Ya, yang mau kita cegah dan mau kita tindak inilah korupsinya. Nah, sementara tingkat korupsi dan perilaku korup di hampir seluruh instansi baik itu pemerintahan, kemudian juga swasta itu menjadi-jadi. Nah, ini tidak cukup kalau kita hanya bertumpu pada satu instrumen KPK saja. Tidak cukup. Tidak cukup.
apa yang dilakukan oleh KPK selama ini sudah bagus. Ya. Nah, sehingga tugas KPK dan harus disadari oleh kepolisian maupun kejaksaan, dia harus terpacu. KPK harus mampu menjadi trigger mechanism tadi. Mensupervisi, ya, terus kemudian memonitoring, bahkan bisa mengambil alih tugas-tugas pemberantasan korupsi yang mandek baik di kepolisian maupun Jadi kejaksaan. menurut Anda polisi sejauh 15 tahun dengan adanya KPK ini justru lebih mundur dari tugas polisi sebelumnya dalam pemberantasan korupsi ataukah hanya stagnan saja? Nah, malah belum terpacu gitu ya, belum terpacu secara optimal tadi sesuai dengan pembentukan KPK itu dalam Undang-Undang 30 tahun 2002. Kan harus memacu dua institusi ini, ya, maupun lembaga peradilan itu. Nah, ini yang belum terjadi. Apa jawaban Kapolri saat ini harus itu? kita dorong. Nah, kendala kepolisian adalah bahwa pertama itu dari sisi anggaran ada ketimpangan, ketimpangan dalam anggaran dan operasional serta tingkat tunjangan kesejahteraan buat personel, baik itu di kepolisian maupun di KPK yang sangat timpang. Contoh umpama penanganan satu perkara, baik itu penyelidikan hingga ke penyidikan, kalau di KPK itu berkisar hampir 220 juta. 220 juta. 20 juta. Nah, kalau di kepolisian itu cuma 14 juta. Belum lagi nanti tunjangan kesejahteraan. Nah, maka kemarin Kapolri menawarkan kalau kami diberikan tunjangan kesejahteraan buat personil, kemudian juga tunjangan operasional penanganan perkara disetarakan sama KPK, saya bisa menjamin nanti dibentuk satu detasmen khusus untuk penanganan tindak pidana korupsi dan itu setara dengan KPK dan kami akan bisa bekerja lebih optimal karena di sini nanti akan diisi secara selektif polisi-polisi yang jaringannya lebih luas ya, dan polisi komitmen serta polisi memiliki struktur yang meluas sampai ke daerah-daerah. Nah, kalau ini bisa anggarannya di backup di DPR. Nah, maka kami Komisi 3 pada saat itu kita usulkan supaya ini kita backup. Agar apa? Kita bukan mau membuat ini tumpang tindih, tidak. Kita sadar betul bahwa saat itu Kapolri mengusulkan segera membentuk satuan khusus atau satuan tugas gitu, ataukah hanya bicara anggaran saja yang kurang? Enggak, jadi nanti dibentuk satu detasmen, ya, dipimpin sama setara itu usul Kapolri ya? Usul Kapolri setara perwira tinggi yang pangkatnya Irjen bintang 2, dan kemudian membawahi berkisar 1000-an personil gitu ya, 1000 lebih, dan itu nanti akan bekerja khusus untuk melakukan. Kemudian anggarannya baru mengikuti begitu ya? Kita perlu ya penegak hukum bukan hanya kepolisian nanti, kejaksaan juga akan kita dorong seperti itu, agar juga ini matching dengan inspektorat yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, sehingga kita mampu melakukan pencegahan, mampu melakukan penindakan jika ada korupsi itu. Pandangan Pak Didi, menurut Anda masih dengan alasannya tadi ya, backgroundnya tadi, menurut Anda sudah perlukah, urgenkah dibentuk seperti detasmen khusus di tubuh kepolisian untuk saya kira ini bukan ide yang baru ya. Di tahun 2013 wacana ini juga mengemuka, saya kira ya. Jadi gini ya, kita kembali ke filosofinya dibentuknya KPK dan kembali ke undang-undang yang ada. Bahwa KPK itu dibentuk karena dua lembaga baik kepolisian maupun kejaksaan belum optimal, makanya KPK itu dibentuk. Menurut hemat saya, pada saat ini banyak tugas-tugas lain untuk polisi ya, begitu banyak masalah. Jadi saya kira polisi biarkanlah urusan penegakan hukum terhadap korupsi ini serahkan pada KPK, karena begitu banyak PR-PR lain yang seharusnya menjadi wilayahnya polisi. Ya. Jadi tidak perlu dulu maksudnya? Ya, kejahatan umum, lalu terorisme dan sebagainya. Kenapa nggak fokus di sana? Toh di dalam pemberantasan korupsi, di dalam undang-undang juga sebenarnya sinerginya sudah diatur ya. Karena KPK jelas dalam undang-undang KPK sebagai yang mensupervisi, mengawasi, koordinasi, lalu memonitor berbagai tindakan terhadap korupsi ini ya. Penanganan tindak pidana korupsi. Terhadap korupsi. Jadi bagaimana mensinergikan saja ini dengan baik kan lebih bagus ketimbang membentuk lembaga baru yang dikhawatirkan oleh publik ini bisa tumpang tindih. Anda melihat ada tumpang tindih? Mungkin saja terjadi tumpang bisa tindih. sangat mungkin. Karena menurut hemat saya kita optimalkan saja KPK biar perannya memberantas korupsi
Lalu kalau korupsi kan kasus korupsi banyak di daerah-daerah, kita gunakan saja peranan sebagai supervisi, sebagai monitoring dan sebagainya, itu kan jelas di undang-undang. Ketimbang membentuk Bukan lembaga berarti baru. tanpa ada Densus ini atau satuan khusus ini, polisi tidak bisa menangani atau berkoordinasi tentang penanganan korupsi ya? Jelas, Tetap bisa ya? undang-undang kan mengatakan demikian, kita kembali saja ke undang-undang yang ada, dan masing-masing pihak menjalankan tugasnya sesuai peran dalam undang-undang, lalu bersinergi dengan baik, sering mengadakan koordinasi, mengadakan strategi dan sebagainya. Kenapa nggak bisa saya kira? Daripada bentuk lembaga yang baru, karena lembaga yang baru juga kan nanti juga masalah pendanaannya dan sebagainya. Jadi selain dikhawatirkan ada tumpang tindih dengan KPK, Betul. masalah pendanaan, Oke. Lalu juga nanti ya kurang lebih demikian itu ya. Dan sebenarnya dari awal kan niat untuk memperkuat KPK itu kan dalam arti memperbanyak penyidiknya kan sudah menjadi wacana yang lama ya. Itu saja dioptimalkan, kenapa tidak gitu ya. Dengan dukungan sahabat saya di Komisi 3 kenapa tidak gitu kan. Toh antara polisi dengan KPK manakala bisa berkoordinasi dengan baik tentu bukan saling bersaing, malah saling menguatkan saya kira. Jadi jangan sampai kemudian lembaga ini timbul suatu persaingan baru yang nantinya tidak optimal pula. Jadi mungkin saja, saya tidak ingin mendahului, ada suatu kasus karena dua-duanya punya kewenangan yang sama, begitu lalu terjadi dulu-duluan, bahkan lebih jauh rebutan kasus, kan nggak baik ya. Walaupun kita nggak apalagi mengharapkan rebutannya kesana, nanti sifatnya politis tapi begitu ya. dengan situasi yang sekarang, apalagi kalau politis tadi, ya kan, automatically yang namanya Densus ini kan di bawah kekuasaan pemerintah, ya kan. Sangat wajar kalau publik khawatir ya, apalagi kasus-kasus yang menyangkut di dalam kekuasaan. Ya ini kan tidak mudah jadinya nanti. Nah itu bagaimana kekhawatiran itu? Tapi sebenarnya Bang tidak, Masinton. itu sesuatu yang sangat paradoks. Dalam penanganan kasus, ya jika KPK menangani kasus, institusi lain itu tidak masuk. Bahkan KPK juga. Itu yang sekarang, belum Iya. ada Densus kan? Ya bahkan enggak, dia kan tetap berlaku undang-undang itu nanti, dan juga nanti kan diatur ya. Oh kalau ada Densus, undang-undang itu tetap berlaku? Enggak, dalam undang-undang tipikor itu kan kalau ada kasus yang ditangani oleh KPK, maka institusi lain tidak masuk. Bahkan kalau ada kasus yang lain mandek ditangani kepolisian kejaksaan, maka KPK memiliki kewenangan superbody untuk melakukan supervisi. Nah sesungguhnya tidak ada masalah. Paradoks kenapa saya katakan tadi begitu? Maaf Bang, kalau yang seperti Karena yang, begini. seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalnya Densus terbentuk, KPK masih bisa mensupervisi? Oh iya. Masih? Jadi posisinya KPK masih tetap yang paling dominan? Ini ya? kita mau melihatnya begini. Korupsi itu sebuah kejahatan luar biasa. Ya. Tidak bisa dihadapi dengan cara-cara yang biasa. Nah maka memang instrumen yang ada itu juga tidak cukup hanya satu. Tidak cukup juga Hanya KPK? hanya KPK saja. Maka kita harus memberdayakan. Kan itu tadi. Di dalam undang-undang KPK itu untuk mengefektifkan, mengoptimalkan gitu ya. Memberdayakan institusi hukum yang ada. Nah jadi karena ini korupsi ini adalah kejahatan luar biasa, kita butuh banyak instrumen untuk menghantamnya nih. Nah, Kenapa apakah tidak ini memilih tumpang tindih? memperkuat KPK misalnya? Apakah Apa? tidak tumpang tindih? Apakah ini tumpang tindih? Tidak. Argumennya? Kepolisian berjalan pasti dia menangani kasus yang berbeda. Ya, kejaksaan juga begitu. Ini kita ya dengan terhadap satu kejahatan ini semakin banyak tombaknya, Pak. Tombak-tombaknya untuk menghantam korupsi-korupsi ini. Iya kan? Sembari kemudian kita membuat sistem pencegahannya dalam sistem besarnya begitu. Nah, kenapa? Ini perlu, kalau tadi kita katakan satu tombak KPK saja untuk menghantam itu, kurang Pak. Kurang. Lihat aja korupsinya luar biasa. Nah, artinya apa? Kewenangan yang dimiliki oleh KPK tetap kita perkokoh. Yang lain juga kita perkokoh. Kan no problem. Semakin banyak tombaknya Pak. Untuk menghantam korupsi kan bukan di satu titik Pak. Di titik yang lain juga Jadi banyak. banyak penyerangnya, makin banyak pencipta golnya begitu ya. Dan itu tinggal diatur supaya ini tidak overlap, dan dalam undang-undang sekarang juga tidak ada overlapping dalam penanganan kasus. Kita lihat jawaban Pak Didi setelah jeda ya. Pak Didi, kita tahan dulu. Apakah Anda bisa menerima analogi kalau makin banyak lembaga yang menangani korupsi, maka makin banyak juga kasus korupsi terungkap. Kami akan segera kembali dengan bahasannya.
Ya, menurut Bung Masinton Pasaribu tadi bahwa jika kemudian polisi membentuk Densus anti korupsi maka akan semakin banyak lembaga yang menangani kasus korupsi, maka kasus korupsinya akan lebih banyak yang diungkap begitu di Republik ini. Jadi Anda begini masuk tidak setuju tidak dengan saya bukannya tidak pendapat itu? saya kira saya tidak sependapat dengan hal itu ya. Jadi di dalam memerangi korupsi ya, bukan masalah banyak-banyakan orang menyikat itu, tapi efektivitas saya kira. Karena dari awal kita sudah bersepakat ya di era Ibu Mega bahkan ya membentuk KPK itu karena belum optimalnya baik kejaksaan maupun kepolisian. Ya. Oleh karena kita optimalkan saja. Nah, dan ini saya yang saya tanyakan. gini ya. Mumpung saya ini ingin saya potong. Ya. Mengoptimalkan belum waktu itu Polri dan Jaksa belum optimal, kapan terus optimalnya? Kalau dengan cara ini Anda Ya, tidak setuju, sekarang harusnya begini kapan? ya. KPK sudah melakukan langkah-langkah yang sampai hari ini tetap ranking pertama di dalam penegakan hukum ya. Suka tidak suka ya. Walaupun tentu banyak yang masih kurang. Kita nggak boleh bilang KPK itu hebat sekali. Tidak juga. Masih saya lihat masih ada tebang pilihnya juga. Tapi paling tidak, mari kita optimalkan berbagai cara akan bisa dilakukan. Antara lain kita ingat di dalam janji Presiden Jokowi pada saat kampanye menuju kemenangan 2014 ya. Kampanye beliau yang antara lain yang kita ingat bahwa akan meningkatkan KPK ini 10 kali lipat penyidiknya. Berarti kan anggarannya dan sebagainya. Saya teringat apa yang disampaikan Pak Jokowi, tentu itu sangat bagus. Saya kira lebih baik kita arahnya ke sana ketimbang kita membentuk Densus. Memperbanyak lembaga-lembaga lagi. Tujuannya sama juga. Saya kembali lagi tadi kan, polisi saat ini tantangannya begitu berat. Dikala masalah terorisme, narkoba, masalah-masalah kejahatan umum lain itu makin marak juga ya seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan-kejahatan tersebut juga makin canggih, makin hebat. Saya kira lebih baik polisi optimalkan diri di sana. Karena di dua-duanya berada di striker di dalam penegakan hukum. KPK menyikat korupsi, polisi juga melakukan menindak berbagai kejahatan termasuk korupsi tentunya. Dalam kejahatan korupsi tentunya kan bisa bersinergi dan bekerja sama dengan KPK, bahkan KPK yang mengawasi menurut undang-undang. Sekarang juga ada Direktorat Tipikor di Barreskrim Polri ya? Ya, benar, ada Direktorat Tipikor pula. Nah, oleh karenanya menurut saya bukan masalah banyak-banyakan, tapi kita kembali ke filosofinya, kembali ke perannya bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan KPK yang ada. Itu dia pertanyaannya begini. Kalau misalnya kemudian KPK saat itu dibentuk karena Polri dan Jaksa belum optimal. Nah sekarang KPK jalan dengan prestasinya, katakanlah seperti itu. Tapi kan Polri dan Kejaksaan juga harus dituntut optimalisasinya. Nah yang dimaksud oleh teman-teman Komisi 3 sekarang inilah upaya untuk mendorong optimalisasi itu begitu. Saya kira begini ya, kita bukan masalah, jadi kan kesannya itu kan persaingan jadi ya. Kita jangan ke arah dibenturkan soal bersaing antara polisi dan KPK. Masing-masing sudah punya peranannya masing-masing. Toh di dalam banyak penyidik dari KPK sendiri kan dari unsur kepolisian maupun dari kejaksaan. Kita optimalkan di sana. Dan ide Pak Presiden Jokowi pada saat kampanye dulu kan itu bagus kan. Kita dorong aja ke sana. Kalau kita dorong manakala meningkatkan 10 kali lipat sesuai dengan ide Presiden Jokowi. Jadi lebih pada baik saat itu perkuat KPK saja jauh ya? lebih baik ya. Jadi misalnya dulu ada wacana bahkan di daerah-daerah dibentuk KPK dan sebagainya sampai ke daerah itu bagus ide. Tapi oke lah kalau sekarang mungkin pembiayaan akan sangat besar. Tentu kita gunakan saja fungsi koordinasi dan supervisi tadi sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi menurut saya itu lebih tepat ketimbang harus bentuk lembaga baru yang tidak sangat efektif, mungkin bisa tumpang tindih dan sebagainya. Tidak efektif kalaupun banyak lembaga, tidak seperti yang disebut Bung Masinton tadi. Semakin banyak lembaga, makin banyak kasus korupsi yang terungkap. Itu yang justru menurut saya tidak pas. Kita tahu begini nih, kalau kita ambil filosofi. Contoh realnya kayak apa sih Bung? Filosofi Deng Xiaoping di Cina. Tidak peduli kucing hitam, kucing tikus, kucing hitam, kucing putih, kucing merah, yang penting bisa nangkap tikus. Korupsi ini korupsi dan koruptornya ini ibarat tikus, Pak. Ada di mana-mana ngerogotin. Ya, satu kucing aja nggak cukup ini. Kita masih mempersoalkan kita harus pakai kucing hitam saja, kucing putih nggak boleh. Nah ini kan menurut saya filosofi yang juga tidak pas. Di Cina, ya Deng Xiaoping itu lihat pemberantasan korupsi di Cina maju, indeks persepsi korupsi mereka secara internasional juga tapi bagus. Itu memang teraplikasi ke kehidupan nyatanya. Maksudnya
filosofi kucing tadi itu memang ada polisi, ada semacam KPK-nya, ada berbagai lembaga memang. Ini kan kita memang berbagai lembaga. Iya dong. Jadi ini kan kita mau menghantam korupsinya, Pak. Ya, ya. Dari mulai pencegahan sampai penindakan. Kita masih mempersoalkan harus kucing hitam terus, kucing putih nggak boleh. Nanti overlapping, kan kira-kira gitu. Ya. Nah, ini kita mau efektifkan semua, ya. Karena apa tadi? Mengoptimalkan lembaga penegakan hukum. Densus ini kan bukan barang yang ini, bukan barang aneh juga ini. Di kepolisian itu ada Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Ya. Ini tinggal ditingkatkan menjadi sebuah detasemen. Yang sekarang nggak bisa maksimal, kenapa tadi katanya? Ya itu tadi masalah dana. Masalah umpama kan harus dibicarakan masalah kesejahteraan, tunjangannya. Ya, terus kemudian juga operasionalnya. Penanganan kasus ini berapa sih dari mulai penyidikan bahkan sampai ke penuntutan. Kalau penuntutan kan udah di kejaksaan. Beda dengan KPK memiliki kewenangan penyelidikan sampai penuntutan kan. Nah, ini dihitung ya gitu. Nah, sehingga mereka juga ya kita anggarkan dan mereka punya kecepatan yang sama nih, speed yang sama. Apa yang salah dengan itu? Tapi menjadi aneh Bang ketika kemudian mau disamakan kepada KPK anggarannya, tapi KPK kan sudah satu paket gitu dari mulai penyelidikan, penyidikan, kan penuntutan. begini, Pak, kita mau mengoptimalkan kan. Kalau di kepolisian kan nanti hanya penyelidikan. Iya, maka nanti setara kita bikin anggaran dari penyidikan. Ya. Kalau di KPK itu dari mulai penyelidikan ke penyidikan, anggaran operasional itu mencapai 220-an juta. Mau disamakan di setiap tahapan. Kita samakan karena tingkat ininya juga sama. Tunjangan kesejahteraannya juga. Sehingga ya orang-orang yang mengisi emang di KPK apa kan ada juga kan diisi polisi-polisi juga. Iya, iya. Iya kan? Iya. Ya, polisi-polisi polisi-polisi yang terbaik ini kita ini kan di sini. Nah, tugas mereka apa? Kan gitu ya. Tugas mereka nanti dalam juga melakukan penindakan korupsi. Terus kemudian juga melakukan upaya-upaya pencegahan. KPK juga melakukan hal yang sama. Bahkan bobot kewenangan dari KPK itu jauh lebih besar. Nah, jadi sebenarnya ya ini tidak ada saling tumpang tindih, saling ini. Justru ini jadi adalah nanti bagian gambarannya kita akan ada mengoptimalkan. Gambarannya Kalau akan ada perbedaan kasus, optimal. nilai kasus yang ditangani oleh misalnya oleh KPK yang Ya, begini, kerugian Pak. negaranya berapa, Iya. Polri yang berapa begitu. Ya begini, kalau berdasarkan datanya, pelaporan perkara korupsi ke KPK itu per hari 30 sampai 40 kasus. Ya. Dan itu menurut KPK itu berkisar 10% yang bisa ditangani. Bisa ditindaklanjuti. Ya. Nah, dengan personil KPK yang sangat terbatas tadi. Nah, kalau ini ya, ini juga bisa berbagi sama kepolisian, kejaksaan, kan ini akan semakin kita bisa mempercepat. Kalau tidak, Pak, kita hanya bertumpu satu institusi saja ya dengan kita mengagungkan ini sementara korupsinya nggak bisa hilang-hilang, Pak. Oke. Itu loh. Nah, terus kemudian amanat undang-undang tadi kita mengefektifkan, mengoptimalkan itu kapan? Gitu loh. Masa 15 tahun sampai sekarang kepolisian, kejaksaan Tapi kita biarkan itu melakukan. ada amanatnya untuk segera mengoptimalkan Polri dan karena dianggap belum optimal. terjemahannya harus dioptimalkan. Iya. Karena dengan trigger KPK tadi. Betul, itulah dasar pembentukan KPK itu. Jadi dalam filosofi pembentukan Undang-Undang KPK 30 tahun 2002 itu adalah dia bukan mengambil alih tugas pemberantasan korupsi, tetapi dia melakukan pemberdayaan, melakukan supervisi, maka dia diberikan kewenangan yang sangat besar ya dalam hal pemberantasan korupsi ini. Jadi KPK itu bukan tugasnya untuk mengambil alih pemberantasan korupsi, tidak. Itu sangat jelas dalam Undang-Undang KPK tadi, Pak. Baik. Nah, maka berdasarkan inilah ya kita mengoptimalkan dan mendorong memberdayakan institusi kepolisian dengan detasemen khusus pemberantasan korupsinya, juga nanti dengan kejaksaan, Pak. Ada sendiri juga nanti. Ya, kita akan dorong seperti itu sehingga kita mampu mengejar korupsi ini dan kemudian kita mampu juga membentengi penyelenggaraan negara ini dari perilaku. Kita harus break terlebih dahulu, nanti kita akan minta contoh yang mungkin bisa jadi gambaran tumpang tindihnya kira-kira di mana Pak Deddy, contohnya kira-kira ya. Nanti kita akan segera kembali dengan ulasannya, tetaplah bersama kami.
Ada kekhawatiran tumpang tindih kalau kemudian Densus anti korupsi ini jadi dibentuk di kepolisian. Boleh minta contohnya misalnya Pak Adi, Iya, yang begini ya. dari pengalaman Anda kira-kira. Contoh Ada intervensi itu- kekuasaan misalnya dan lain sebagainya. Kita belajar dari sejarah dan pengalaman saja ya. Iya. Pertama-tama bahwa korupsi ini kejahatan extraordinary yang luar biasa. Iya. Yang sangat dikhawatirkan manakala ada penegak hukum, khususnya polisi, yang terlibat korupsi. Nah. Kita belajar kasus simulasi SIM ya. Simulator SIM, lalu, ya. lalu ada kasus apa lagi ya, tapi yang paling paling top saat itu simulator SIM. Betapa sulitnya sehingga sampai presiden harus turun tangan pada saat itu. Oke. Presiden SBY turun tangan, harus mendamaikan dua institusi yang terkesan saling rebutan dan saling berebut kewenangan. menangani kasus. Menangani gitu ya. kasus ini. Jadi hemat saya kembali lagi tentu sangat dikhawatirkan tanpa bermaksud mendahului, tapi belajar dari pengalaman sejarah, independensi lembaga KPK yang ada sekarang ini bisa terancam juga. Independensi Manakala- terancam? Bisa terancam kalau terjadi kasus yang kira-kira Kurang lebih mirip-mirip sama ya? tadi ya, yang mirip-mirip bukan tidak mungkin di kemudian hari, ataupun mungkin ya, saya tidak ingin mendahului juga orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, lalu karena ini lembaga di bawah pemerintah jelas ya, lembaga Densus ini kalau dibentuk Tingkat konflik sangat, kepentingannya tinggi. mungkin tingkat konflik of interest-nya tinggi gitu ya. Jadi saya kira kurang tepat. Saya kira kembali lagi ke janji Presiden Jokowi, mari Presiden sudah punya ide dulu. Justru kita menuntut janji ini harus didukung oleh kawan-kawan di parlemen. Sekarang belum bahwa jalan menurut kita Anda itu ya? tingkatkan. Presiden pernah berjanji meningkatkan penyidik KPK 10 kali lipat, tapi sampai hari ini 2 kali lipat saja mungkin belum menurut saya. Kalau itu yang kita dorong itu, lalu kita optimalkan bagaimana fungsi supervisi, fungsi koordinasi, fungsi segala macam sinergi antara kepolisian dan KPK, saya yakin akan bisa optimal. Karena kedua lembaga ini bukan bersaing menurut saya, tapi saling menguatkan. Tapi kalau ada lembaga-lembaga baru yang punya kewenangan Jatuhnya akan tersebut, bersaing. akan sangat berpotensi terjadi persaingan. Dan bisa jadi alat politik di kemudian hari. Bisa jadi alat politik? Berpotensi bisa jadi alat Berpotensi politik. jadi alat politik ini Bang. Bagaimana Bang? Contoh tadi juga menarik untuk dijawab tuh. Kasus misalnya saat itu simulator SIM begitu kan. Polisi juga ingin menangani sendiri waktu itu kasusnya. Belum ada Densus, apalagi kalau nanti ada Densus kan begitu kan. sudah clear. Kalau penanganan itu, kalau KPK sudah menangani perkara, ya sudah di KPK. Sama dengan kasus yang itu waktu simulator itu. Nah jadi kalau dikatakan kalau ada Densus itu tumpang tindih, tidak. Ini kalau di kepolisian itu ya Direktorat Tindak Pidana Korupsi ditingkatkan statusnya menjadi satu detasemen, gitu loh, jumlah personil, anggaran, kewenangan. Jadi no Bukan problem, tidak Pak. ada sebenarnya, cuma naik aja kelas. Selama ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi, apakah dia overlapping dengan tugas KPK? Kan tidak. Karena kekuatannya beda mungkin waktu ada pemisahan. Tugasnya juga beda, Pak. Anda Kalau setuju tidak kalau polisi kan diatur oleh Undang-Undang Kepolisian. Ya, KPK diatur oleh Undang-Undang KPK. Jadi no problem ini, Pak. Tidak ada overlapping. Ini bukan institusi baru, tetapi ini cuman satu tadinya di kepolisian, penanganan khusus tindak pidana korupsi ini di satu direktorat, sekarang ditingkatkan menjadi satu detasemen. Gitu loh, dengan jumlah personel yang bertambah, dengan anggaran yang berbeda, ya gitulah. Sehingga Jadi tidak terikat ya. Jadi kita lihat saja apa yang sekarang selama ini berjalan dengan satu direktorat tindak pidana korupsi. Apakah di overlapping dengan tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK? No, nggak ada, Pak. Bagaimana Pak Didi? Saya kira begini ya, saya kembali lagi bahwa polisi ini begitu banyak PR dan tugasnya ya. Kita maksimalkan peranan polisi di dalam ketertiban keamanan masyarakat. Kita kembalikan ke sana. Begitu banyak tugas dari tugas-tugas yang high tension yang berat. Kalau sebelumnya bisa disinggung tadi terorisme, ada Direktorat Tipikor juga, sebenarnya kan tidak bertabrakan juga dengan KPK saat ini. Ya, direktorat ini ya kita optimalkan saja tanpa harus bentuk densus gitu ya. Karena bagaimana juga untuk kejahatan extraordinary korupsi, biar KPK yang berada paling depan. Karena sesuai dengan undang-undang yang sudah kita sepakati. Kekhawatiran tumpang tindih tadi juga dijawab oleh Bang Masinton. Menariknya adalah kalau memang sudah ditangani KPK, ya nggak mungkin polisi maksa masuk. Apa akan begitu jadinya belajar pengalaman yang lalu ya. Jadi kita jangan membuat suatu lembaga atau membuat aturan-aturan yang menimbulkan potensi-potensi di kemudian hari. Berebutan Karena sejarah jadinya. menjadi pengalaman bagi kita ya. Jadi menurut saya kembali saja
begitu banyak tugas polisi di negara ini, sampai hal yang kecil, berantas yang namanya geng motor lah, lalu narkoba, terorisme, kejahatan umum yang juga semakin canggih ya, berbagai kejahatan yang menggunakan teknologi, pencurian-pencurian melalui hacker dan sebagainya, atau di sosial media nih kejahatan yang lagi in juga, saling fitnah, saling bully yang sudah melanggar hukum, itu kan banyak sekali tugas polisi ya. Jadi polisi sebagai lembaga yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum yang begitu luas jadi peranannya, intinya kalau kita optimalkan di sana. Kalau jadi, intinya ada alasan bahwa ini sudah tangani KPK kok nggak mungkin Polri saya atau polisi masuk. khawatir ya dengan kewenangan yang berimbang ke depan, kewenangan yang sama, saya sangat khawatir. Saya kira kembali lagi maaf saya ulangi, janji Presiden Jokowi itu bagus, tinggal teman-teman DPR jalankanlah. Karena ini sudah dikatakan 2,5 tahun loh, itu kan janji masih bisa dilakukan dengan dukungan kawan-kawan DPR. Karena sudah dikatakan berulang-ulang, lebih baik dijawab ini Pak Washington. Kenapa tidak memilih KPK-nya yang diperkuat dengan penyidik 10 kali lipat tadi? KPK tetap kita perkokoh, kita perkuat. Ya, kalau KPK minta anggaran berapa, nggak pernah tuh Komisi 3 menghambat. Ya, nggak pernah DPR menghambat itu. Nah, kalau diajukan tadi kami penambahan personil umpama, KPK mengajukan itu, oke, tinggal kita hitung. Kita oke. Tapi udah 2,5 tahun, nah, belum. Sampai sekarang kan ini tidak diajukan. Nah, kemudian artinya begini. Kalau janji 10 kali lipat tadi oleh Presiden? Tidak ada masalah, tinggal kita hitung nanti. Ya, karena ini menyangkut APBN kita. Nah, terus kemudian begini. KPK tetap kita perkokoh, ya. Kepolisian, ya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi ini kita tingkatkan menjadi satu detasemen. Kita perkuat. Jadi ini tidak ada masalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak. Oke. Jadi bukan ini untuk melemahkan KPK atau menjadi tidak untuk melemahkan KPK ya. Menjadi overlapping, tidak. Ini justru itu tadi. Kita butuh banyak kucing untuk menangkap tikus-tikus yang korup ini. Nah, kita tidak. Saya ingin bertanya yang real nih. Shopping tadi, tidak peduli kucing hitam, kucing putih, kucing merah, yang penting bisa nangkap tikus, bisa memberantas korupsi. Takutnya tikusnya ada satu, rebutan kucingnya tabrakan malah nggak ketangkep tikus. Tikus korupsi ini banyak betul di mana-mana. Oke, Bang, ini saya ingin tanya yang agak yang cukup real misalnya. Ini kita tidak bicara rezim pemerintahnya siapa ya, tapi begini, ketika ada sebuah kasus korupsi mungkin di lingkaran dalam kekuasaan. Kan menjadi pertanyaan publik kalau misalnya Densus ini yang kemudian menangani, karena kan Densus ini juga berada, kepolisian tentu saja berada di bawah kekuasaan dan presiden langsung gitu. Nah, itu bagaimana memilihnya? Apakah sudah pasti KPK yang menangani atau apa? Kalau misalnya Densus ini terbentuk? Densus menangani, Mbak, polisi menangani. Ya. Kemudian KPK kan mensupervisi. Apa yang salah dengan itu, Pak? Memang itulah kewenangannya. Jadi bukan kemudian di undang-undang begitu ya? Iya, dikerjakan oleh polisian nggak bisa diambil alih oleh KPK dan disupervisi, dan kalau memang ini tidak sesuai harapan bisa diambil alih oleh KPK. Jadi tidak ada masalah, Pak. Tidak masalah. Bagaimana, jadi umpama kayak kasus simulator tadi, kasus simulator yang menangani penyidikan hingga penuntutan itu ada di KPK, Pak. Analogi banyak kucing ini menarik juga gitu ya. Banyak kucing, banyak tikus, ada hitam, putih, merah dan sebagainya. Saya ngerinya satu tikus hitam tapi ada kucing merah, kucing putih, kucing hitam, cakar-cakaran itu lebih bahaya saya kira. Gara-gara sekerat tempe, kucingnya yang cakar-cakaran. Akhirnya tikusnya nggak tahu kemana begitu ya. Jadi hemat saya beginilah. Khawatirnya kucingnya melindungi tikusnya gitu kan. Jadi menurut saya kucingnya, Bang. Kita optimalkan sajalah KPK ya. Itu lebih baik menurut saya. Jadi apa itu yang tadi KPK bisa mensupervisi oleh Mas Masinton bagus aja, tapi pengalaman sejarah ya membuktikan bahwa tidak segampang itu. Jadi saya kira saat ini biarlah KPK kita perkuat. Nanti di periode lain, di saat yang lain ya kita pikirkan lagi, karena hukum ini kan dinamis sesuai perkembangan zaman. Kalau apa yang dijawab oleh Pak Masinton tadi, kan KPK tetap bisa mensupervisi. Ya, kembali tidak semudah itu. Kita lihat ada beberapa kasus kok sebelum ini. Bahkan di tahun sebelumnya cicak buaya ya, yaitu yang sangat dahsyat, sampai presiden turun tangan. Seingat saya 2 kali kasus besar presiden turun tangan. Dan berharap tidak terjadi lagi di kemudian hari. Begitu. Jadi hemat saya sudah dioptimalkan saja, karena ini bukan saling bersaing menurut saya. Bukan bersaing, tapi bagaimana bersinergi. Oleh karenanya jangan
memberikan peluang dengan adanya lembaga baru ataupun aturan-aturan baru, sistem baru itu nggak tepat. Tapi sudah pasti fraksi Demokrat nantinya kita cenderung akan menolak. Menolak ya dengan menolak hal ya, itu. karena kita di 2013 pun sudah menolak. Saya kira memang belum saatnya, kita pun akan menolak juga. Bang Masinton, katakanlah ingin mengoptimalkan polisi dan kejaksaan, kemudian dengan ada Densus, tiba-tiba DPR mengatakan, oh polisi dan kejaksaan sudah optimal, walaupun ukurannya mungkin akan ada debatable ya. Apakah itu memang sebuah jalan, ini pertanyaan untuk klarifikasi, apakah itu sebuah jalan untuk kemudian akhirnya finalnya adalah membubarkan KPK? Kita begini, Pak, yang mau kita sasar ini korupsinya, ya KPK kita perkuat instrumen yang ada. Instrumen yang sudah ada nih kita perkuat, Pak. KPK kita perkuat. Polisi kita perkuat dalam hal pemberantasan korupsi. Artinya dia polisi, tugas-tugas kepolisian tetap. Dia sebagai penjaga kamtipmas, penegakan hukum, pengayom masyarakat, dia tetap. Gitu loh. Tapi dalam hal pemberantasan korupsi juga dia harus kita picu untuk berpacu kencang. Karena juga korupsi ini kan bukan hanya di Jakarta, tapi di daerah-daerah juga. Nah, kemudian kejaksaan juga seperti itu. Nah, jadi kalau kita jelas komitmennya itu adalah pada pemberantasan korupsi tadi dengan memperkuat dan mengefektifkan serta mengoptimalkan institusi-institusi penegak hukum yang ada, sehingga ini menjadi instrumen ujung tombak kita, ya tombak Republik ini untuk menghantam tindak pidana korupsi tadi, Pak. Tapi kan ini bukan jalan menuju pembubaran KPK ya? KPK kita perkuat, Pak, ya kita perkokoh, gitu loh. Karena apa? Tugas pemberantasan korupsi ini kita sadar betul ini belum selesai, ya. Dan ini harus terus kita kejar. Maka kita sadar betul hanya KPK saja melakukan tugas ini tidak cukup, Pak. Kalau nantinya Maka polisi dan kemudian kejaksaan sesuai dengan dan kejaksaan ini undang-undang punya tadi. Densus dan kemudian DPR tiba-tiba mengatakan sudah optimal, apakah ini dibubarkan KPK? Tidak. Tidak. Itu jawabannya yang saya nantikan tadi. Jadi ini justru membantu tugas KPK dan membantu kita semua yang menginginkan pemberantasan korupsi ini ditindak, ya korupsi ini bisa diberantas dan ditindak. Ini harapan kita semua, Pak. Dengan nanti kalau di daerah ada kasus korupsi, ya pejabat-pejabat di daerah atau pengusaha di daerah Justru itu bisa dipermudah dilaporkan di kepolisian, ada Densus ya juga nanti disupervisi oleh KPK. Yaitu tadi ada 30 sampai 40 pelaporan ke KPK setiap hari. Hanya berapa persen? Berapa persen yang bisa tertanganin? Baik. Itu. Kita lihat nanti karena ini masih wacana ya. Nanti masih akan dibahas lebih dalam lagi. Dalam perkembangannya mungkin Partai Demokrat juga ikut mengawal ya di dalam parlemen. Harusnya ini kalau kita semua komit pada pemberantasan korupsi, maka kita harus dukung. Baik itu Kita beda pendapat di ya. kepolisian, di KPK maupun kejaksaan. Ya, itu Baik. berisiko. Selanjutnya akan kita ulas lagi nanti melihat perkembangan pembahasan dari wacana ini. Terima kasih Bang Masinton, terima kasih Pak Didi telah hadir malam hari ini.